Wah, yo WhatsApp guys, kembali lagi di Pam Podcast Anak Muda. Kembali lagi sama kami PPRJ Kajian Barawa ya guys ya. Oke, di sini kita akan sore hari ini kita akan memulai atau mendengarkan kembali tentang ajaran Kristus, renungan yang akan dibawakan oleh pendeta kami, yaitu Pak Pendeta Sito. Dan di sini temanya adalah cara menang di tengah badai. Oke guys, di sini sekedar endorse ya guys ya. Kalau mau pesen ya guys ya, ini kaos ya guys, bisa langsung DM aja guys. Bahannya bagus, tulisannya More Than Conqueror, yang artinya lebih dari pemenang. Pas cocok sama tema pada sore hari ini ya guys ya. Oke guys, sekarang nggak sabar kan untuk mendengarkan renungan pada sore hari ini. Mari kita lanjut. Silakan Pak Setio. Oke, terima kasih Mas Bayu. Ya, kita saat ini akan menggumuli satu tema yang dibutuhkan oleh semua orang, apalagi di masa pandemi saat ini. Tapi sebelum saya lanjutkan, itu harganya berapa Mas? Oke guys, ini tertarik barangkali ada yang mau beli. Oke, ini bajunya murah ya guys ya, bahannya sangat bagus, harganya 70 aja guys, nanti langsung for DM aja ya guys ya. Kalau memang berminat, bahannya bagus guys, bisa request nanti ya guys ya. Bukan DM aja guys, oke guys. Itu Pak Setio. Jadi ini termasuk bagian dari cara untuk menang. Sudah mulai berpikir kreatif meskipun masih muda. Ya, jadi mengapa topik cara menang itu penting kita miliki? Ya, sejak dini, sejak muda, sejak kecil. Karena kadang-kadang kita itu hanya mendapati menang itu sebagai keberuntungan, bukan sebagai sesuatu yang kita rencanakan. Nah, jadi sebagai orang yang dikaruniai dengan akal, semestinya kita perlu merencanakan kemenangan demi kemenangan. Nah, bukan kita sindrom Mesia atau sindrom Victoria atau apa namanya yang mengagung-agungkan kemenangan. Tidak, paling tidak kalau kita menghadapi badai, menghadapi masalah, punya trouble, kita tahulah caranya. Kita bisa menghadapinya dan kita bisa berhasil menghadapinya. Nah, itu yang akan kita gumuli saat ini Mas Bayu. Secara khusus ya kita bisa mencontoh tokoh-tokoh Alkitab, tapi saya menemukan ada satu tokoh yang oleh orang Jawa itu justru diambil ilmunya, namanya jimat pengasihan. Siapa ini? Wah, jimat yang membuat orang itu dikasihi. Namanya untuk bisa menarik orang itu namanya apa? Aji pengasihan. Sangat mesem Pak. Nah, tokoh itu adalah ada pada Yusuf. Ya, jadi kita tahu sejarahnya, Yusuf itu anak Yakub, dia punya saudara banyak, dan oleh bapaknya Yusuf ini dikasihi. Saya tidak tahu apakah dia ganteng atau apa atau bagaimana. Tapi saya menemukan ada 6 hal yang dimiliki oleh Yusuf yang tidak dimiliki oleh saudara-saudaranya. Nah, 6 hal itu apa saja? Ya, saya ambil contoh lah. Misalnya yang pertama, ini kita abaikan dulu tentang soal jenis badai ya. Namanya badai itu masalah itu macam-macam ya. Bisa intens, bisa sedang, bisa kecil, bisa durasinya lama, bisa durasinya pendek atau singkat. Tidak usahlah kita definisikan badai, yang penting problem gitu aja. Nah, ada 6 problem atau 6 cara menghadapi problem atau untuk mendapatkan kemenangan. Cara yang pertama kalau kita belajar dari si Yusuf ini, uniknya kisah Alkitab itu menceritakan dia dibedakan dari saudaranya karena dia punya mimpi. Nah, kita tahu mimpi Yusuf, masih ingat ya cerita setelah minggu, ada bintang, lalu bulan dan matahari sujud pada satu bintang itu. Ada namanya apa? Satu tangkep gandum itu. Segepok gitu ya. Lalu ada 12 gepok atau 11 gepok yang tunduk. Jadi mimpinya aneh. Dan Yusuf menceritakan itu kepada orang tuanya, menceritakan kepada saudara-saudaranya. Ada keistimewaan yang dia miliki.
saudaranya tidak melihat itu sebagai suatu keistimewaan, bahkan dianggap sebagai anak kecil tukang mimpi ya. Tapi mimpi itu yang apa ya? Yang mendrive menggerakkan dari cara hidup si Yusuf. Menarik sekali ya. Dan kita tahu memang Yusuf lah akhirnya yang dikasih oleh Yakub ayahnya. Jadi kalau kita belajar itu soal mimpi yang dimiliki oleh Yusuf, bisa dibuka misalnya di Kejadian 37 kalau nanti bisa buka ya. Jadi Yusuf menceritakan mimpinya di Kejadian 37 ayat 5 sampai 10. Dia menceritakan itu mimpi-mimpinya. Lah, sekarang soal memiliki mimpi atau vision, cara pandang ke depan. Ya, ini dalam bahasa modernnya yaitu memiliki visi. Nah, kalau kita mau menjadi seorang pemenang, orang yang menang menghadapi masalah, ya kita harus punya mimpi. Bahasa sederhananya begitu. Lah mimpi kita apa masing-masing? Lah ya tergantung tingkat kedalaman. Ada yang bermimpi kaya raya, punya uang banyak, ada yang bermimpi berkarir, ada yang bermimpi macam-macam. Monggo lah. Mimpi mungkin bisa dilihat aneh, bisa dilihat wah terlalu. Ya namanya mimpi harus besar. Dan untuk anak-anak muda, kalau masih belum memiliki mimpi, carilah mimpi. Apa ya? Ya mimpi kalau 5 tahun, 10 tahun, 15, 20 tahun ke depan itu mimpinya itu tolong dibangun dan itu disesuaikan atau mencoba mencari dari kehendak Tuhan apa mimpi saya. Dan kalau sudah ada kecocokan antara apa yang dikehendaki Tuhan dan hasrat atau passion kita, mimpi kita, itu berarti cocok dan itu yang harus menggerakkan hidup kita. Kita yakin mengejar mimpi itu atau visi itu. Jadi untuk anak muda saatnya ditantang, satu persatu harus ditanya. Ya kalau ketemu sama temennya, mimpimu apa sih? Ya kalau terlalu pendek, mungkin 4 tahun, 5 tahun dia lulus. Tapi kalau itu sudah menjadi mimpi, ya nggak bakal lulus. Kalau misalnya 20 tahun, wah saya sudah punya istri, saya sudah punya anak, atau sebagainya, saya sudah punya suami, sudah punya karir dan sebagainya. Jadi itu penting, mendrive kehidupan kita untuk bisa menjadi pemenang. Memiliki mimpi itu penting, Mas. Tapi bukan mimpi, sekedar mimpi yang tidak dihidupi ya. Mimpi yang menggerakkan hidup kita. Ya, menginspirasi kita untuk bergerak, menyemangati kita untuk bergerak. Jadi pengalaman hidup orang-orang besar itu dimulai dengan mimpi itu. Entah dia punya masalah jatuh atau apa, tapi dia digerakkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang harus kita miliki, tidak sekedar mimpi saja dan usaha kita. Kalau kita lihat dalam kisah Yusuf itu, kita lihat suatu grafik yang sangat fantastis itu. Kalau kita lihat dalam pergerakan hidup Yusuf, dia pernah dibuang oleh saudaranya, dimasukkan sumur, dijual, difitnah, masuk penjara, pokoknya luar biasa lah, sampai sedalam-dalamnya. Tapi satu hal yang ia miliki, kita tidak melihat sesuatu yang aneh. Biasanya kan orang kalau jatuh itu lalu berlaku aneh dan tidak percaya pada Tuhan dan akhirnya ya agnostik, ateis dan sebagainya. Karena merasa Tuhan tidak ada, Tuhan tidak menyertai. Berbeda dengan Yusuf, meskipun dia mengalami jatuh bangun kayak begitu, dia tetap yakin disertai oleh Allah. Ini hebatnya tokoh Yusuf. Jadi yang pertama punya mimpi, yang kedua tetap yakin disertai oleh Allah.